diperbantukan kepada PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan. Ya. Tetapi hal ini harus diusulkan kepada PA-KPA dan untuk ditetapkan oleh PA-KPA. Ya. Di-SK-kan. Waktu penyusunnya kapan? Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Ya. Ketika kebutuhan itu di awal tahun, ya, seperti tadi Mamin pasien yang di rumah sakit, ya, maka proses perencanaannya bisa dilakukan bersamaan saat pembahasan anggaran. Jadi di entry di dalam RUP bisa sekaligus, ya, saat dibahas dengan DPRD itu bisa langsung diumumkan di RUP-nya. Kalau sudah disetujui maka langsung diumumkan di RUP-nya. Dan bisa dilanjutkan proses pemilihan penyedia mendahului anggaran, ya, mendahului DIPA, mendahului DPA. Ya. Sinkronisasi waktu, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Oktober-November, ya, untuk kebutuhan di awal tahun anggaran. Ketika kebutuhan untuk awal tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan dari mulai bulan Juli sampai dengan September. Proses pemilihan dilakukan pada bulan Oktober dan sampai dengan bulan Desember. Sehingga pada bulan Januari itu bisa langsung tanda tangan kontrak. Sehingga tidak ada kekosongan supplier pada saat awal tahun anggaran. Untuk beberapa kasus, misalkan ada pengelolaan gedung, ada cleaning service, ada jasa keamanan, itu kita bisa kontrak tahun jamak. Itu juga merupakan salah satu strategi pengadaan. Kontrak tahun jamak. Atau misalnya kontrak tahun jamak karena harus memerlukan persetujuan dewan, kita bisa menggunakan kontraknya kontrak payung. Kontrak payung, misalnya kontrak payung untuk 3 tahun anggaran. Kontrak payung. Kontrak payung itu hanya mengikat penyedianya, tidak mengikat terhadap anggarannya. Kontrak payung. Ya. Ini sudah lazim dilaksanakan Bapak Ibu sekalian, ya, terutama untuk jasa cleaning service, jasa keamanan gedung. Nah, sekarang sudah ada lagi yang tergabung semua, jasa cleaning service, keamanan gedung, kemudian OB, ya, itu dalam istilah sekarang ada manajemen building, ya, building manajemen gedung. Itu bisa dilakukan proses pemilihannya di awal-awal tahun, ya, di akhir tahun, karena di tahun berikutnya itu sudah mulai second kontrak. Kemudian ketika dibutuhkan persiapan pengadaan, misalnya kebutuhan percepatan, itu bisa proses pemilihannya mendahului persetujuan RKAPD, ya, tadi yang saya sampaikan, ya. RKA-nya belum disetujui, kita bisa melakukan proses pemilihan. Dengan catatan di dalam dokumen pemilihannya sudah dicantumkan bahwa anggaran masih dalam proses pengusulan. Sehingga penyedia tidak boleh menuntut manakala anggarannya tidak disetujui atau anggarannya dikurangi. Nah, ini untuk pemilihan mendahului persetujuan RKAPD oleh DPRD, harus ada persetujuan dari PA. Ya. Sinkronisasi dalam tahapan perencanaan, sinkronisasi para pihak dan waktu. Pengangkatan pelaku pengadaan lebih awal, pelibatan tim teknis, ahli atau narasumber. Penetapan periode rutin masa perencanaan. Nah, kita sudah paham di APBD. Pada bulan Maret ini sudah mulai musrenbang, ya. Sudah musrenbang masuk ke penetapan hasil musrenbang RKPD, lanjut ke penyusunan KUA PPAS. Nah, disitulah kita sudah mulai, kalau orang-orang penyertaan sudah paham betul, ya, periodisasinya, sudah tahu persis. Sehingga di situ kita bisa memulai percepatan tahapan perencanaan pengadaan. Ya, dari mulai identifikasi kebutuhan juga sudah muncul sebetulnya pada saat penyusunan anggaran. Dan pada saat menyusun anggaran juga kita sebetulnya sudah paham, sudah tahu persis apakah ini dilakukan swakelola, dilakukan melalui penyedia. Kita sudah tahu persis di situ. Sehingga begitu anggarannya sudah disetujui, kita bisa langsung tender. Ya.
Optimalkan di sini kewenangan PA, KPA, PPK, dan PPTK. Optimalisasi kewenangan PA, KPA, PPK, dan PPTK. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mendapat optimal ini, maka mau tidak mau harus ditingkatkan dong kompetensinya, kompetensi PPK, kompetensi PPTK-nya, termasuk KPA ya, dan PPK-nya. Tidak ada salahnya PPK juga. Apa KPA dan PA juga ikut bintek PBJ ya. PBJ-nya ya mungkin kalau PA KPA tidak memerlukan sertifikat, tapi dia harus paham proses pengadaan barang dan jasa seperti apa. Membuat periode tinjauan spend analisis, ya, analisis pasar, ya, spend analisis seperti apa, gitu ya. Seperti tadi suppliernya, kalau karoseri, pangsa pasarnya siapa sih? Kebutuhan per tahunnya berapa sih? Gitu. Apakah tersedia penyedia di daerah kita? Adakah perusahaan yang punya kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? Berapa banyak penyedianya, gitu ya? Apa pelaku usahanya? Itu dibuat tinjauan seperti itu. Maksudnya apa? Kita ketika merencanakan pengadaan, ketika sudah ada tinjauan spend analisis, kita mengetahui pangsa pasar dari pengadaan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya peranan yang lain, yaitu PPK, yaitu dalam peningkatan kualitas perencanaan. Jadi di sini PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA, terdapat pengadaan barang jasa, dia harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Ya. Dia identifikasi kebutuhan barang jasanya, penyusunan spek teknis, KAK sesuai kebutuhan, ketersediaan barang jasa di pasaran. Ya. Pangsa pasarnya ada, pelaku pasarnya siapa, kemudian di situ juga kita harus memitigasi. Pemain-pemainnya siapa saja, apakah ada monopoli, kemungkinan monopoli itu kita juga harus melihat trennya seperti apa. Ya. Kemudian ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri. Penyusunan RAB sesuai spek teknis sebagai dasar pengusulan anggaran. PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam menentukan penyusunan RKA perlu mempertimbangkan dan melibatkan para pihak. Ya. Yang pertama UKPBJ, ya. Termasuk pengelolaan pengadaan barang jasa dan personel lainnya, yaitu agen pengadaan. Bisa melibatkan ya, boleh dilibatkan dalam penyusunan perencanaan. Ya. APIP diminta mereview ya, atau pendampingan, OBD audit bisa, atau konsultasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada kesulitan misalnya. Kemudian dalam penyusunan perencanaan pengadaan PHKPA perlu mempertimbangkan evaluasi yang telah dilakukan oleh KPBJ dan rekomendasi LKPP atau BPKP, yaitu dari hasil monep LKPP seperti apa, analisis pasarnya, sehingga PPK harus menguasai informasi pasar, mengetahui ya informasi pasar. Seperti tadi, misalnya kalau karoseri ya jangan diadu dengan penyedia lain. Maka dimintakan untuk kalau pengadaannya mobil, pengadaan ada karoserinya, diminta izin karoseri, izin usaha industri. Kemudian juga harus mempertimbangkan rekomendasi strategi pengadaan dari pihak lain, termasuk tadi dari APIP ya, atau dari OKPBJ strategi pengadaannya seperti apa. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pencapaian tujuan pengadaan. Pencapaian tujuan pengadaan. Ya. Yang pertama dari tadi pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan koperasi dari hasil pendayagunaan produk dalam negeri. Kemudian peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Pengadaan berkelanjutan. Pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Nah, ini PPK juga di sini berperan di situ dalam pencapaian tujuan. Harus dievaluasi ya. Apakah
pekerjaan-pekerjaan yang ada di instansi kita, paket-paket pengadaan di instansi kita sudah memaksimalkan peran serta usaha kecil ya atau belum? Apakah sudah memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri? Jangan-jangan PPK-nya tidak paham tentang penggunaan PPDN ini. PPDN ini sedang gencar-gencarnya, Pak ya. Jangan sampai uang kita lari semua ke luar negeri. Dan jangan sampai juga PPDN ini hanya labelisasi saja. Disebutkan Made in Indonesia padahal dalamannya bukan. Kemudian pengadaan berkelanjutan. Ini diperlukan tadi dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungannya. Dilakukan evaluasi. Apakah barang jasa yang kita butuhkan atau yang kita sudah laksanakan, apakah sudah memenuhi hal tersebut. Gitu ya. Lingkup kegiatan perencanaan, ya, tadi ini hanya review saja ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai identifikasi pengadaan, kemudian penetapan jenis barang dan jasa, cara pengadaannya bagaimana, ya. Kemudian pemaketan dan konsolidasi seperti apa, kemudian waktu pemanfaatan barang dan jasa, dan anggaran pengadaan. Itu dalam lingkup kegiatan perencanaan. Identifikasi pengadaan barang dan jasa seperti apa yang dilakukan. Ya, identifikasi ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan atau perancangan Perda APBD. PPK melakukan identifikasi pengadaan barang jasa pada level subkegiatan pada RKAPD. Yaitu terdapat akun belanja pengadaan atau belanja modal maupun belanja barang jasa berdasarkan penugasan dari KPA. Belanja barang jasa, belanja modal, atau belanja lainnya, belanja bansos atau hibah. Identifikasi di situ. Apakah ada belanja barang jasanya? Di belanja barang jasa ini, apakah ada pengadaan yang harus pengadaannya seperti apa? Apakah dia swakelola atau melalui penyedia? Gitu ya. Belanja modalnya, kalau belanja modal biasanya melalui penyedia ya kebanyakan. Belanja lainnya, bansos. Apa bansos ini harus mencermati, mengidentifikasi apakah bansos ini berbentuk belanja pengadaan atau bansosnya dalam bentuk hibah uang. Itu seperti apa. Kalau bansosnya misalnya yang sekarang lagi gencar kan bansos COVID. Ada makanan untuk atau sembako, maka itu melalui proses pengadaan. Gitu ya. Itu proses identifikasi pengadaan. Jadi dilihat dari melihat bersama-sama dalam RKA ya, RKAPD ya. Di sini perlu duduk bersama ya, harus berembuk ya dalam identifikasi pengadaan. Rembuk, jadi istilahkan ada istilah rembuk RKA lah. Ini istilah saja ya. Artinya penguasaan substansi RKA oleh PPK dan tim. Kalau memang ditunjuk PPK ya. Jadi PPK harus paham betul menguasai RKA, bedah bersama. Ya, bedah bersama RKA tersebut. Barang-barang. Penggunaan kode rekening, akun, dan pemaketan dalam RKA yang realistis ya, reliable. Kejelasan penugasan pemangku kegiatan atau subkegiatan. Nah, dari sini PPK bisa duduk bersama. Ini perlu kesadaran di semua pihak. Karena di sini misalkan ada 3 bidang rembuk bersama dong. Gitu. Misalnya ada pengadaan, ternyata ini pengadaannya sejenis nih hampir sama. Rembukan, satukan saja, dikonsolidasikan. Itu konsolidasi pengadaan. Ketika ada di beberapa PPK, ada di beberapa KPA, maka konsolidasi bisa dilakukan oleh PA. Gitu. Itu seperti itu ya. Kemudian penetapan jenis. Ya, yang tadi kan pertama identifikasi pengadaan. Yang kedua penetapan jenis barang jasanya. Jenis barang jasanya apa? Setelah kita identifikasi dari RKAPD, kita bisa menetapkan jenisnya. Oh ini pengadaan barang, ini pekerjaan konstruksi, ini jasa lainnya, ini jasa konsultansi. Ini pekerjaan yang memang harus diintegrasikan, harus terintegrasi. Misalnya pekerjaan terintegrasi. Recording stopped. Dari situlah kita bisa menetapkan jenis
pengadaan. Ya, jenis pengadaan. Ya. Dari hasil identifikasi, ya, berdasarkan karakteristik lingkup dan capaian keluaran serta proses pengadaannya. Strategi dalam tahapan perencanaan, yaitu penetapan jenis pengadaan, yaitu pertama, keselarasan analisis pasar dan klasifikasi baku komoditas. Ya. KLUI-nya, ya, KBLI-nya. Penerapan pekerjaan terintegrasi juga harus kita ketahui. Dan sinkronisasi strategi cara pengadaan. Kalau tadi ada rembuk RKA, maka di sini juga bareng-bareng, gitu ya. Pada tahapan kedua dan penetapan jenis pengadaan barang jasa merupakan satu kesatuan dari yang pertama tadi, identifikasi pengadaan. Kemudian yang selanjutnya cara pengadaan. Cara pengadaan kan kita ketahui, cara pengadaan itu ada dua. Ada pengadaan secara swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Ketika pengadaan itu melalui swakelola, kita juga mempertimbangkan apakah di dalam pengadaan secara swakelola itu dibutuhkan penyedia. Nah, salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Bapak Ibu ada kegiatan yang dilaksanakan swakelola, misalkan menyusun satu kajian, tetapi di dalamnya membutuhkan tenaga ahli. Tenaga ahli ini menggunakan kontraktual. Nah, maka di situ juga kita harus mempertimbangkan, walaupun pekerjaan swakelola, di situ harus ada masuk pekerjaan penyedia. Makanya di dalam RUP, di dalam rencana umum pengadaan, ada di situ menu penyedia dalam swakelola. Penyedia dalam swakelola. Kemudian apa yang dilakukan ketika dalam memilih cara pengadaan, yaitu ketika swakelola, maka di situ ada proses penetapan tipe swakelola, apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, menyusun spek KAK RAB, ya, RAB, dan rencana pelaksanaannya. Kapan barang jasa tersebut harus tersedia? Pekerjaan swakelola itu harus selesai kapan? Ketika itu melalui penyedia, yang disusun apa? Peranan PPK, yaitu menyusun spek teknis. Ini peranan PPK. Spek KAK, HPS, ya, pemaketan, kemudian konsolidasi dan penyusunan biaya pendukung. Biaya pendukung apa saja? Kebutuhan biaya pendukung bisa untuk perjalanan dinas, untuk survei, gitu ya. Kemudian ada di situ honor-honor, biaya pendukung, honor-honor untuk tim teknis, biaya ATK, biaya rapat-rapat, itu muncul di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah tadi cara pengadaan, yaitu ada pemaketan dan konsolidasi. Ketika kita sudah tahu cara pengadaannya, swakelola atau penyedia. Kalau memilih swakelola, maka kita harus tahu swakelola itu dengan tenaga ahli atau tidak menggunakan tenaga ahli. Ya, ini. Kemudian dari pemilihan cara pengadaan tersebut, kita harus menganalisis risiko dengan cara pemilihan yang kita tempuh. Sehingga dari sejak awal, dari tahapan perencanaan, kita sudah memitigasi risiko tersebut. Resiko kegagalan pelaksanaan swakelola, resiko kegagalan pemilihan penyedia, itu sudah kita memitigasi. Sehingga kita bisa menentukan misalnya jadwal pengadaan. Ketika kita memerlukan pengadaan menggunakan cara melalui penyedia, kita sudah mempertimbangkan gagal pemilihan, gagal tender. Sehingga alokasi waktunya sudah diperkirakan, sudah diperhitungkan. Oke. Yang selanjutnya ini pemaketan dan konsolidasi. Ya. Berdasarkan RKA dan KAK, PPK meneliti kembali pemaketan barang jasa yang akan dilaksanakan. Ya. Pemaketan dan konsolidasi ini yaitu yang melalui penyedia. Ya. Pemaketan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil yang mengacu kepada kinerja dan kebutuhan. Kemudian volume barang jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa serta kemampuan dari pelaku usaha. Contohnya seperti apa pemaketan di sini? Ketika pemaketan
tersebut contoh volume. Ketika volume yang dibutuhkan kita banyak, misalkan Bapak Ibu memerlukan, nah ini kejadian di tahun 2020-2019 ya. Ada pengadaan laptop yang luar biasa banyak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian Pendidikan, Kemenag, yaitu untuk menunjang UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Rata-rata itu ada pengadaan komputer yang banyak sekali. Celakanya, Satker-Satker tersebut tidak menginput rencana pengadaan sejak awal, sehingga tidak diketahui kebutuhan yang sebetulnya. Akhirnya banyak gagal tender gara-gara barang tidak ada di pasaran. Ya, karena memang suplainya tidak tersedia akibat tadi perencanaannya tidak di awal-awal, tidak muncul kebutuhan komputernya. Pelaku usaha tidak mempersiapkan diri karena baru diumumkan pada saat mau tender. Itu kesalahannya. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Banyak yang gagal tender gara-gara barang tidak ada di pasaran. Bukan karena kondisi pandemi seperti sekarang, bukan Pak. Kalau kondisi pandemi kan lain ya. Ini 2018-2019 kalau nggak salah. Ada pengadaan komputer banyak sekali di berbagai daerah. Pemda mengadakan, provinsi mengadakan, kemudian kementerian juga mengadakan untuk mendukung UNBK dulu. Punten Pak Iwan, ya, untuk yang konsolidasi itu apa mensyaratkan spek yang sama atau boleh berbeda-beda Pak, tapi dikonsolidasi dalam waktu yang sama? Speknya boleh berbeda-beda Pak tentunya. Nggak masalah, beda-beda nggak masalah ya. Nggak masalah, beda-beda speknya tidak masalah. Akan lebih bagus kalau speknya yang sama gitu. Akan lebih memudahkan. Spek berbeda pun nggak masalah Pak, bisa dikonsolidasikan. Ya. Jadi konsolidasi ini untuk diutamakan untuk memang barang-barang yang speknya sama. Ya, dalam proses konsolidasi kan kita bisa menyatukan persepsi. Ya. Lanjutan Pak Iwan punten, yang kaitannya dengan konstruksi Pak. Ini kami pernah di satu perangkat waktu bekerja di perangkat daerah, ada beberapa bangunan yang katakanlah akan dibuat beberapa unit, tetapi apa namanya, ada yang mereplikasi sama, ada yang berbeda Pak. Itu ya. Yang saat itu jadi perdebatan, kami konsultasi dengan Dinas Perkim, bahwa ada yang harus sama dengan lelang berulang, dengan yang konsolidasi nih Pak. Apa bedanya nih Pak? Ya. Repeat order ya, konsultan itu, ada repeat order. Kalau konsolidasi ini, konstruksi agak-agak susah sebetulnya konstruksi untuk dikonsolidasikan ya, kecuali untuk pengadaan bahannya mungkin ya. Kalau bahannya, kalau pengadaan konstruksinya sendiri dikonsolidasikan agak-agak susah Pak, konstruksi itu dikonsolidasikan. Karena konstruksi dikonsolidasikan antara beberapa SKPD misalnya agak susah juga gitu ya. Memang konsolidasi agak. Tetapi untuk materialnya, misalkan nih ada pemeliharaan jalan. Misalkan di Dinas, kadang-kadang pemeliharaan jalan ini muncul di Bina Marga muncul gitu kan, di Starkim juga muncul gitu. Pemeliharaan jalan lingkungan kan ada di Starkim misalnya seperti itu. Nah itu bisa dikonsolidasikan untuk materialnya. Misalkan pengadaan, kalau aspal sekarang kan AMP sudah ada di katalog ya. Nggak tahu Jabar sudah ada belum atau belum nih AMP di katalog. Jadi berbeda antara konsolidasi dengan repeat order ya. Ya, untuk kalau misalnya untuk bangunannya itu konstruksi itu prototipenya sama, bisa itu kalau itu. Prototip sama. Ya. Bangunannya lokasinya kan belum tentu sama Pak. Iya, memang beda. Iya. Nah, makanya konstruksi ini agak susah untuk dikonsolidasikan. Kenapa? Karena konstruksi ini mengeksekusi dari rencana, dari desain yang dalam kondisi tertentu belum tentu bisa disamakan. Kita membuat, kecuali misalnya membuat komplek perumahan untuk pegawai dalam satu wilayah tertentu misalnya, membantu perumahan pegawai, itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau berbeda-beda, walaupun itu prototip, misalnya kan kalau seperti puskesmas nih Pak, puskesmas itu kan ada standarnya ya.
atau RKB. RKB itu standarnya udah ada. Standarnya. Makanya disebut di situ ada pekerjaannya pekerjaan konstruksi sederhana atau konsultannya juga konsultan sederhana gitu. Jadi nggak bisa kalau yang seperti itu saya tidak kurang pas kalau konstruksi itu dimasukkan dalam pengadaan dikonsolidasikan gitu ya. Kecuali untuk bahan materialnya is okay, nggak masalah bahan materialnya. Kondisi suatu tempat akan berbeda. Pak Agus. Asep Sudarsono, Pak. Ya. Tadi yang maaf tadi terlewat, saya ingin menanyakan begini, kata Bapak, apabila di perencanaan kemudian kita coba bandingkan mencari harga yang sesuai dengan spek, ternyata kalau lebih murah mungkin itu kita pilih. Tapi bukankah ini yang terjadi di lapangan, Pak? Apabila kita punya program, tetapi kita tawar ternyata bisa kurang, kan ada silpa, Pak. Padahal silpa itu salah satu penilaian pimpinan. Kenapa ada silpa? Berarti perencanaan tidak baik. Itu yang juga kami agak ragu gitu. Akhirnya kan dihabiskan. Walaupun kita penawaran yang baik. Gitu. Mohon solusi, Pak. Ya, pokoknya di pasien Artos sudah disiapkan gitu ya, Pak Sep. Oh, gitu, Pak. Itu kan paradigma dulu seperti itu. Paradigma dulu itu seperti itu. Sekarang kan tidak seperti itu. Makanya setiap apa yang kita lakukan itu dicatatkan. Gitu ya. Kenapa ini harganya mendapat lebih rendah? Kita mungkin dulu dapat sourcingnya salah, Pak. Tidak tepat. Memilih vendornya dulu, tadi yang saya katakan, memilih vendornya vendor palu gada gitu. Sekarang vendornya dapat yang benar. Iya, betul. Gitu kan. Kita bisa menjelaskan kenapa kok ada silpanya besar gitu ya. Beberapa kegiatan banyak silpa, Pak. Banyak silpanya. Memang di komen kok ada kurang bagus juga untuk kegiatan tahun berikutnya gitu. Betul, ya. Saya optimalisasi. Benar atau suaya tetiasa gitu bahasan itu, Pak. Saya optimalisasikan, Pak, kalau saya. Oke. Saya bersurat kepada kepada PA, ini bisa dioptimalkan. Kalau memang kebutuhannya tadinya misalnya ini direncanakan untuk 100, ternyata hasil tender itu memungkinkan dapat 110, Pak. Ya, saya bersurat saja ke PA. Volumenya tambahin dong, Pak, gitu kan. Di kontraknya tadinya dikontrakkan 100, di adendum nanti jadi 110 gitu, Pak. Saya pernah seperti itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran. Karena PA juga ada penilaian ketika silpanya terlalu besar dipertanyakan juga PA juga gitu ya. Jadi kita banyak strategi yang bisa kita gunakan lah gitu. Tetapi itu tidak boleh melanggar aturan gitu. Mangga Bu Lisa. Punten upami konsolidasi itu Pak bisa dilakukan di tahapan mana Pak? Lebih efektif mana? Apakah memang konsolidasi bisa dilakukan di proses perencanaan pengadaan atau di pelaksanaan pengadaan Pak? Kan sekarang mah mungkin lebih efektif mana? Atau memang bisa dilakukan di keduanya? Nuhun Pak. Ya, Bu Lisa. Konsolidasi itu bisa dilakukan oleh, tadi saya sampaikan di sesi awal ya. Konsolidasi itu bisa dilakukan di tiap tahapan pelaku pengadaan ya. Dari PA bisa konsolidasi, PA bisa melakukan konsolidasi PA ya, konsolidasi pengadaan. Misalnya PA dalam satu SKPD-nya dia melihat oh ini di bidang ini ada pengadaan ini ada pengadaan ini dikonsolidasi di tingkat PA. Bisa maksudnya juga di tingkat PPK. Di tahapan mana Pak? Tahapan perencanaan? Di tahapan perencanaan bisa. Di tahap perencanaan di tahapan pelaksanaan juga bisa. Iya. Tahapan pelaksanaan pemilihan bisa Bu, konsolidasi. Iya. Tahapan perencanaan berarti tadi di ranahnya PA dan PPK. PA dan PPK. Dalam tahapan perencanaan. Kalau dalam tahapan pemilihan berarti itu ranahnya Pokja. Misalkan nih seperti tadi ada Dinas A memerlukan komputer, Dinas B memerlukan komputer. Supaya prosesnya lebih cepat bisa dikonsolidasikan oleh Pokja. Jadi proses pemilihan penyedianya satu kali, tendernya, kontraknya bisa di beberapa gitu kan karena konsolidasi. Begitu. Kontraknya dibagi di beberapa PPK kan Pak ya? Iya, betul. Oke.
Yang berkontraknya PPK tidak penyedia dengan banyak PPK dibikin kontrak satu, enggak. Tapi Iya, kontraknya bisa tapi masing-masing per kegiatan kan betul kontrak. sekali. Oke. Itu juga bisa dilakukan ditarik di metode katalog ya Pak, walaupun konsolidasi itu misalnya oh ternyata di Disdik ada, di saya ada misalnya, kemudian di beberapa atau mungkin harus satu Disdik gitu Pak, konsolidasi itu tidak lintas perangkat daerah, atau konsolidasi itu bisa dilakukan lintas perangkat daerah. Atau lintas perangkat daerah dilakukannya ya tadi di UKPBJ. Kalau lintas perangkat daerah itu di UKPBJ dilakukannya. Ya. Kalau dalam satu perangkat daerah oleh PA KPA. Siap. Iya, begitu ya. Siap, nuhun Pak Iwan. Ya, siap, sami-sami. Pak Iwan, melanjutkan ini proses perencanaan konsolidasi. Katakanlah ini di perencanaan anggaran, sejak awal kelihatan bahwa hasil taggingnya itu banyak yang sama. Lalu untuk memungkinkan, boleh tidak langsung dikumpulkan di satu perangkat daerah yang bersifat supporting untuk semua perangkat daerah? Itu tergantung kebijakannya, Pak. Oh ya. Ya, tergantung kebijakannya. Misalnya ini dibutuhkan di semua perangkat daerah ada, misalnya pengadaan kendaraan lah gitu ya, pengadaan kendaraan di semua perangkat daerah ada. Kenapa nggak ditarik saja di bagian aset gitu? Nanti sesudah jadi di-share ke perangkat daerah yang memang membutuhkan, itu bisa seperti itu. Itu tergantung kebijakan sebetulnya. Ya, tergantung kebijakannya. Kebijakannya seperti apa? Ya, biasanya kan kepala daerah punya kebijakan masing-masing gitu Pak. Ada pengadaannya di-share ke masing-masing daerah. Ada trik-trik politik juga sih untuk menghindari misalnya pemeriksaan biar tidak mencolok banget, jadi ya diadakan di tiap SKPD gitu ya. Itu tergantung kebijakannya. Ya. Tidak akan terkena istilah dipecah-pecah Pak istilahnya. Kalau adanya di SKPD kan tidak kena masalah itu. Tidak kena masalah itu ya. Memecah-mecah paket itu karena kan yang berwenang mempaketkan itu PA. Anggarannya ada milik PA masing PA gitu. Nah, ini juga nanti dilihatnya ketika itu memang harus layak dikonsolidasikan, ini di sini peran UKPBJ melihat itu. UKPBJ kan bisa melihat RUP. Di RUP-nya sudah muncul, oh ini bisa dikonsolidasikan. UKPBJ yang harus mengkonsolidasikan, begitu Pak. Nah, peran sentralnya UKPBJ seperti itu. Oke, begitu ya Pak Idam ya. Jadi Pak, kalau di proses perencanaan sebelum ke ke sirup itu dicampe, di RUP-nya muncul, bisa saja kebijakan kepala daerah ditarik ya? Bisa saja. Walaupun sirup sudah muncul juga bisa ditarik kok Pak. Oh, siap. Iya, bisa ditarik kalau sirup sudah diumumkan itu bisa ditarik Pak. Gitu. Karena si RUP itu kan bisa diumumkan, bisa diubah berkali-kali. Iya. Oke, nah ini dalam konsolidasi itu kita harus perhitungan ini. Analisis efektivitas dan efisiensi pemaketan. Analisis pasar dan karakteristik pemaketan. Ya. Nah, optimalisasi pencegahan larangan pemaketan. Tadi, larangan pemaketan itu kan yang sifatnya harus dipecah tidak boleh disatukan. Yang sifatnya harus disatukan tidak boleh dipecah. Gitu. Yang sifatnya dia tersebar di berbagai wilayah, ya layak dipecah gitu ya. Memang itu harus dipecah. Yang tidak boleh dipecah malah dipecah-pecah. Misalkan pengadaan makanan minuman. Tadi yang tadi ada makanan minuman pasien atau makanan minuman untuk penguat daya tahan tubuh yang menurut sifatnya itu nggak boleh dipecah. Maka yang seperti itu nggak boleh dipecah-pecah. Yang sifatnya harus dipecah ya jangan disatukan. Itulah intinya. Strategi konsolidasi ini bisa kontrak bersama. Yang tadi ya UKPBJ melakukan tendernya satu kali, tapi pemenangnya satu, tapi kontraknya dengan berbagai macam SKPD gitu ya. Misalnya pengadaan komputer misalnya di Dinas Kesehatan ada pengadaan komputer, di Disdik ada pengadaan komputer, ya udah tendernya satu kali gitu, pemaketannya. Pakai tender satu kali, tapi penyediaannya berkontrak dengan PPK di masing-masing SKPD. Itu kontrak bersama. Kemudian ada kontrak itemized. Ditenderkan satu kali, tetapi kontraknya itemized ini bisa bermacam-macam ya, konsolidasi ini. Berbagai strategi yang bisa kita lakukan.
Ini saya mencontoh teman-teman di kesehatan, di Kementerian Kesehatan ya. Karena konsolidasi ini diawali, jujur konsolidasi ini diawali dari teman-teman di kesehatan. Ada beberapa dinas ya, maaf, bukan dinas, rumah sakit vertikal nih. Dia melakukan pengadaan bersama-sama, melakukan konsolidasi. Nah ini konsolidasi antar satker yang dulu memang belum terpikirkan oleh LKPP. Di aplikasi SPSE dulu belum muncul, kalau sekarang sudah muncul ya untuk konsolidasi. Jadi dipilih siapa yang akan melakukan pengadaan. Mereka ada paguyuban kalau di rumah sakit. Misalkan di satu daerah, misalkan di Jabar lah gampang, ada beberapa RSUD milik Provinsi Jawa Barat kan, supaya misalnya pengadaan gas medis harganya tidak variatif, bisa dilakukan konsolidasi. Tendernya bersama-sama. Nanti akan mendapatkan harga yang relatif sama. Dan juga bisa tender itemized. Tender itemized itu seperti ini, Pak. Bapak Ibu misalnya ada pengadaan mebler, ada 10 jenis mebler. Untuk mendapatkan harga yang kompetitif, kita bisa melakukan tender itemized. Misalnya meja, penyedia itu bisa pelaku usaha bisa nawar hanya mejanya saja, bisa nawar hanya kursinya saja. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, ini lampunya gelap. Itu pengadaan itemized ya. Itemized. Jadi penyedia bisa, kalau berbeda dengan tadi, kalau kontrak bersama itu tendernya 1 kali, penyedianya 1, kontrak dengan beberapa PPK. Kalau tender itemized, pengadaannya 1 kali, proses tendernya 1 kali, tetapi penyedianya bisa banyak. Itu tender itemized. Dan juga ada kontrak payung. Ya. Kontrak payung yaitu yang mengikat penyedianya saja. Contoh kontrak payung untuk pengadaan, misalnya pengadaan tadi manajemen gedung, ya, building management, atau jasa cleaning service, jasa keamanan, itu bisa menggunakan kontrak payung. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, waktu pemanfaatan. Waktu pemanfaatan itu kita harus pertimbangkan, ya. Kita harus membuat jadwal secara terperinci, ya. Jadwal persiapannya seperti apa, persiapan pengadaan, kemudian jadwal persiapan pemilihan, jadwal pemilihan penyedia, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal pemanfaatan. Kapan nih barang jasa ini kita butuhkan? Kita harus tahu persis barang jasa itu kapan kita butuhkan, sehingga kita tidak salah dalam proses pemilihannya, dalam proses penjadwalan untuk persiapan pemilihan dan penjadwalan untuk pemilihan penyedianya. Jadi PPK harus tahu berapa lama proses tender, berapa lama proses tender cepat, berapa lama proses pemilihan pengadaan langsung. Karena ini terkait dengan waktu pemanfaatan. Membuat jadwal secara terperinci, dan di situ penugasan PIC-nya, person in charge-nya dalam pengendalian jadwal. Dari tadi tahapan dalam persiapan, siapa yang bertanggung jawab? Persiapan pemilihan, siapa yang bertanggung jawab? Orangnya siapa? Gitu ya. Jadwal pemilihan penyedia siapa? Kemudian pelaksanaan kontrak itu juga sama, ya. Kemudian koordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal pekerjaan pada periode akhir tahun. Nah, ini harus betul-betul koordinasi, ya, untuk pengadaan di akhir tahun, dan percepatan tahapan dan jadwal pengadaan. Kemudian yang selanjutnya anggaran pengadaan, yaitu dalam hal setelah melakukan identifikasi pengadaan, maka PPK harus melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung. Ya. Kalau misalnya belum ada, lakukan rembuk bersama. Rembuk RKA untuk usulan perubahan anggaran. Contoh biaya pendukung, ada biaya pelatihan, biaya instalasi atau testing, biaya administrasi,
termasuk untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Ada biaya pengumuman, kalau memerlukan pengumuman, biaya survei, biasa survei lapangan, honor para pihak, penggandaan dokumen, dan biaya lain, yaitu pendapat ahli hukum kontrak misalnya, biaya uji coba, biaya sewat, biaya testing commissioning, biaya rapat, biaya komunikasi, itu semua harus dimasukkan, ya, harus dianggarkan. Nah, rembuk RKA, ya penguasaan RKA. Kemudian setelah itu semua dilalui, setelah itu semua diyakini, maka hasil penyusunan rencana pengadaan itu dimasukkan di dalam perencanaan umum pengadaan atau RUP. RUP ini ditetapkan oleh PA-KPA dan diinput melalui aplikasi, yaitu namanya SIRUP, ya. SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya. Isi pengumumannya apa? Yaitu dari penjelasan dari nama, alamat PA-KPA, nama paket, cara pengadaannya apakah swaklola atau melalui penyedia, uraian paketnya, singkatnya apa saja, kemudian volume paket pekerjaan, nilainya berapa, lokasi di mana, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan barang jasa. Waktu pengumuman itu harus sudah diumumkan di awal tahun anggaran dan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran tersebut. Ya, jadi kesempatan tahun anggaran 2022 ini tanggal 31 Maret harus sudah diumumkan. Nah, cuman masalahnya belum ada sanksi. Sanksinya kalau PA tidak mengumumkan RUP sampai 31 Maret, sanksinya apa itu nggak muncul di situ, ya. Kemudian ini strategi pengadaan berdasarkan kategori barang jasa atau supply position model. Ketika itu bersifat rutin, nah, karakteristiknya barang yang bersifat rutin biasanya penyedianya banyak. Ya. Penyedia banyak, barang jasa tersedia di pasaran, barangnya sifatnya standar, nilai biaya belanja tahunan organisasi rendah, barang tersebut berisiko rendah untuk organisasi. Karena nilai belanjanya ini rendah, maka dan resiko terhadap organisasi juga rendah, pengadaannya ini bisa menggunakan proses sederhana, sederhanakan prosesnya. Ketika barang itu bersifatnya leverage item, sifatnya leverage item itu untuk barang jasa yang penyedianya tersedia di pasar, barangnya standar, tetapi nilai belanja organisasi tinggi dan resikonya rendah terhadap organisasi. Maka untuk kondisi yang seperti ini, gunakan strateginya yaitu cari harga yang terbaik. Cari harga yang terbaik, yaitu bisa menggunakan tender cepat, harga terbaik, harga yang paling murah. Di bottleneck item, barang jasa tersebut berisiko tinggi terhadap organisasi. Hanya terdapat beberapa penyedia. Bukan barang jasa standar. Nilai belanja organisasi rendah. Karena nilai belanjanya yang rendah, sehingga istilahnya tidak terlalu menarik bagi penyedia, strategi yang dilaksanakan yaitu meminimalkan risiko pasokan. Sehingga ketika the bottleneck item ini, maka harga tidak menjadi prioritas utama. Harga menjadi prioritas kedua. Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau kita membayar lebih mahal. Karena untuk menjamin kelangsungan organisasi. Strateginya yaitu jadilah kita customer yang baik. Ketika barangnya itu susah, gitu ya, beresiko tinggi terhadap organisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ya, karena butuh ya, kita jadi customer yang baik lah, nurut gitu. Critical item, barangnya tidak standar, hanya terdapat beberapa penyedia. Ya. Barang jasa tersebut berisiko tinggi untuk organisasi. Ini hampir sama dengan the bottleneck. Kalau bottleneck itu nilai belanjanya rendah. Kalau the critical item itu nilai belanja tinggi. Dengan nilai belanja yang tinggi, maka ini lebih menarik bagi penyedia. Resiko kepada organisasi tinggi.
Jadi fokus utama kita ketika barangnya bersifat kritikal, maka lempar kayaknya ya Pak Iwannya. Dikira teh saya yang hilang sinyal ternyata Pak Iwan lengit.